Rekan-rekan, semangat pagi! 7 buku yang harus dibaca oleh siapapun yang mau sukses dalam kehidupannya. Dikatakan oleh Charlie Jones, ada 2 hal yang mampu mengubah hidup Anda dalam 5 tahun ke depan. Yang pertama adalah siapa orang yang Anda temui, dan kedua adalah buku yang Anda baca. Buku yang Anda baca bisa mengubah kehidupan Anda 5 tahun ke depan. Saya pribadi bukan orang yang pada dasarnya suka membaca, tetapi karena saya tahu bahwa kalau saya mau sukses, saya harus upgrade knowledge saya. Kalau mau sukses, saya harus download pikiran-pikiran positif ke dalam diri saya. Kalau mau sukses, saya harus membaca. Bukan berarti kalau mau sukses, kerjanya hanya baca. Baca saja, ya Anda baca 1000 buku, 1.000.000 buku, tapi kalau tidak diterapkan, tidak dipraktekkan sama sekali itu tidak akan berguna buat kehidupan Anda. Jadi baca tidak memastikan Anda berhasil, karena intinya bukan dibacanya, intinya adalah ilmu itu mengubah diri Anda dan Anda praktek sehingga ada perubahan di lapangannya, ada perubahan strategi, ada perubahan hasil dari hasil bacaan Anda. Ilmu bukanlah power. Ilmu saja bukan power. Ilmu yang dipraktekkan itu barulah power yang sesungguhnya. Jadi dari semua buku itu, kalau Anda praktekkan, baru bisa menjadi power, memberi dampak buat kehidupan Anda. Leaders are learners. Pemimpin adalah pembaca. Jadi rekan-rekan yang luar biasa, kalau Anda serius ya ingin terus memimpin di bidang Anda saat ini, secara konsisten ya, miliki waktu untuk terus upgrade diri dengan cara membaca. Dan kalau Anda tanya, buku apa yang harus saya baca? Ada 7 buku yang saya rekomendasikan untuk Anda baca kalau Anda benar-benar serius pengen berhasil dalam kehidupan. Buku yang pertama adalah Berpikir dan Berjiwa Besar, karangan David Schwartz. Berpikir dan Berjiwa Besar. Buku ini buat saya sangat-sangat berdampak ya, karena buku ini membantu saya punya pola pikir yang berbeda, punya sudut pandang yang berbeda, punya mindset yang berbeda. Buku ini mengajarkan bahwa ada orang yang pikirannya kecil, ada orang yang berpikirnya besar. Dan kalau kita mau sukses, jangan jadi orang yang berpikir kecil, seolah-olah kesuksesan itu terbatas, seolah-olah kita tidak bisa kemana-mana. Jadilah orang yang berpikir besar. Dan ketika kita punya goals, ketika Anda punya tujuan, punya keinginan, ya jangan hanya batasi dengan pemikiran yang kecil, tapi berpikirlah besar, karena segala sesuatu mungkin terjadi. Sebagai contoh, ketika Anda punya goals di karir, jangan hanya mau jadi orang biasa-biasa. Jadi orang yang luar biasa. Ada biasa, ada bagus, ada luar biasa ya. Kita berpikir besar, kita pasti bisa mencapai luar biasa. Apapun latar belakang kita, jangan jadikan itu alasan untuk kita berpikir kecil. Ya justru jadikan latar belakang Anda sebagai alasan untuk kita bisa berhasil dalam kehidupan. Berpikir besar. Wajib baca. Buku kedua adalah buku 7 kebiasaan orang yang sangat efektif. 7 Habits of Highly Effective People, karya Stephen Covey. Kalau buku pertama bicara soal mindset, pola pikir, buku kedua bicara, oke, saya mindsetnya sudah positif, sekarang kebiasaan apa yang harus saya lakukan? Buku kedua bicara hal-hal apa, kebiasaan apa yang harus kita lakukan untuk bisa lebih berhasil dalam kehidupan. Dikatakan ada 7 kebiasaan orang-orang yang sangat efektif. Dan kalau kita mau berhasil, kita bisa lakukan 7 kebiasaan ini. Salah satu kebiasaan yang sangat penting adalah kebiasaan untuk begin with the end in mind. Kebiasaan untuk selalu mulai dari tujuan akhir. Endingnya seperti apa? Jadi ketika Anda memulai sesuatu, Anda nggak asal mulai saja. Kita begin with the end in mind. Endingnya seperti apa? Sebagai contoh misalnya, Anda mau berkarir di satu perusahaan. Endingnya mau seperti apa? Anda dikasih project. Jangan hanya langsung mulai, tapi goals-nya, hasil akhirnya yang diminta seperti apa. Karena kata Stephen Covey, segala sesuatu diciptakan 2 kali. Di pikiran, ya di imajinasi kita.
Kemudian yang kedua di realitanya. Seandainya hidup Anda ini sesuatu yang sangat-sangat unik, Anda mau buat seperti apa? Endingnya seperti apa? Ya, jadi begin with the end in mind. 7 kebiasaan orang yang sangat efektif, buku yang excellent dan sangat saya rekomendasikan. Buku yang ketiga yang harus Anda baca adalah buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain karangan Dale Carnegie. Kenapa buku ini sangat saya rekomendasikan? Ya, karena sukses Anda apapun bidangnya pasti berhubungan dengan orang lain. Ya, jadi sukses Anda ditentukan bagaimana Anda membangun relasi dengan orang lain. Bagaimana Anda berkomunikasi dengan mereka. Kalau Anda sukses membangun relasi, kalau Anda sukses berkomunikasi, maka kemungkinan besar sukses karir, sukses bisnis, sukses keuangan akan jadi milik Anda. Betul, maka buku ini sangat-sangat penting. Ya, buku ini bicara soal people skills dan komunikasi. Menariknya, ya rekan-rekan, tahukah Anda bahwa buku ini itu ditulis oleh Dale Carnegie di tahun 1938. Artinya sudah hampir 100 tahun. Tetapi sampai sekarang masih digunakan oleh banyak orang di berbagai bidang. Artinya prinsip-prinsipnya sangat-sangat relevan. Ya, prinsip-prinsipnya sangat-sangat praktis. Misalnya beri apresiasi, ya beri apresiasi ke orang lain. Kemudian bicaralah sesuai minat orang lain. Jadi bukan dari sudut pandang kita, tapi kita ngikutin minatnya dia seperti apa. Atau lihat dari sudut pandang orang lain. Prinsip-prinsip ini sangat sederhana, praktis bisa diterapkan dan sangat-sangat powerful. Wajib beli, wajib baca. Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain, karya Dale Carnegie. Buku yang keempat yang saya rekomendasikan adalah buku karangan saya, Presentation Power. Ya, buku Presentation Power. Kenapa namanya Presentation Power? Karena sudah jadi rahasia umum bahwa kalau Anda mau lebih berhasil dalam kehidupan, keterampilan presentasi, ya, berbicara depan umum, menyampaikan ide, meyakinkan orang, itu sangat-sangat penting, sangat-sangat diperlukan. Tetapi faktanya, orang takut diminta maju. Ya, buktinya kalau Anda diminta presentasi oleh atasan Anda, pasti jawabannya, aduh Pak, tar dulu Pak, yang lain kalau boleh, jangan saya gitu ya. Orang takut maju, nggak pede. Disitulah presentasi jadi kelemahan, bukan power. Padahal itu bisa jadi peluang Anda untuk naik ke level berikutnya. Buku ini mengajarkan presentasi harus jadi power Anda, jadi kekuatan Anda. Ada 3 hal yang dibahas di sini. Yang pertama adalah powerful basic. Bagaimana Anda punya dasarnya, jadi lebih pede dalam presentasi, berbicara depan orang. Yang kedua, powerful structure. Bagaimana Anda menyusun kalimatnya sehingga bisa mencapai tujuan presentasi. Yang ketiga, powerful delivery. Anda bisa mempresentasikan dengan powerful, dengan meyakinkan, sehingga orang bisa percaya pada Anda. Ya, dapatkan buku ini sekarang juga di Gramedia, Tokopedia, atau toko-toko besar lainnya. Buku yang kelima. Kalau buku pertama tadi bicara soal mindset, kedua bicara soal kebiasaan, ketiga soal people skills, komunikasi, keempat soal presentasi. Buku yang kelima ini sangat penting, bicara soal kepemimpinan. Buku yang saya rekomendasikan adalah Developing the Leader Within You, karya John Maxwell. Ya, siapa yang tidak kenal John Maxwell? Kalau Anda seorang pemimpin atau ingin terus memimpin, pasti Anda tahu John Maxwell. Dan kenapa saya rekomendasikan buku tentang kepemimpinan? Karena pada satu level dalam kehidupan Anda, ya kalau kita mau lebih berhasil, kita harus memimpin. Dan buku ini bicara bagaimana kita mengembangkan kepemimpinan dalam diri. Salah satu yang menarik adalah dikatakan bahwa cara paling cepat untuk bisa memperoleh kepemimpinan, ya dipercaya oleh orang lain, adalah dengan menyelesaikan masalah. Ya, menyelesaikan masalah itu cara paling cepat. Jadi kalau ada masalah, ini adalah peluang buat Anda untuk bisa dipercaya memimpin oleh orang lain. Ya, ketika ada masalah, orang akan melihat bagaimana respon kita, bagaimana sikap kita. Apakah kita menjadi bagian dari masalah, ya, kita menjadi bagian dari problemnya, atau kita menjadi bagian dari solusinya. Anda fokus ngeluh, fokus pada masalah, atau Anda fokus mencari ide
Mencari solusi, mengembangkan ide, mencari solusi. Anda fokusnya yang mana? Gitu. Orang akan respect kepada mereka yang bisa fokus pada solusi, menjadi bagian dari solusi untuk menyelesaikan masalah. Dan saat Anda melakukan ini, orang akan respect pada Anda dan sesungguhnya Anda sedang membangun pengaruh dalam diri orang lain. Artinya Anda mulai memimpin. Buku yang keren. Yang keenam ya, buku yang keenam adalah buku Winning the Game of Life karya Adam Khoo. Winning the Game of Life karya Adam Khoo. Di buku ini dikatakan kalau ibarat permainan, ya kalau hidup itu ibarat permainan, kalau kita mau menang dalam kehidupan, ya kita itu pertama harus memahami peraturannya seperti apa, rules of the game-nya seperti apa. Kalau kita bisa ikuti, kita bisa menang. Yang kedua, selain paham aturannya, kita diajarkan cara-cara, strateginya untuk bisa menang di permainan kehidupan. Salah satu strategi yang menarik ya, top poin yang menarik adalah terkait keberuntungan oleh usaha. Orang sering mengira bahwa ada orang yang beruntung, ada yang tidak. Ternyata di buku ini dikatakan, bahkan ada rumusnya. Rumus beruntung sama dengan kesempatan tambah persiapan tambah tindakan. Beruntung sama dengan kesempatan ditambah persiapan ditambah tindakan. Ya artinya kalau kita mau beruntung, kita lihat pertama kesempatan. Kesempatan selalu ada. Ya Tuhan selalu kasih kesempatan dalam kehidupan kita. Artinya kesempatan ada di mana-mana dan kita selalu bisa mengambil kesempatan itu. Ya pertama kesempatan selalu ada. Kedua, persiapan. Bisa atau tidaknya kita mengambil kesempatan itu tergantung persiapan kita. Sebagus apapun kesempatannya, ya kalau kita tidak persiapan, kita nggak bisa ambil kesempatannya. Tetapi ketika kita sudah siap, ya, kesempatan datang, maka kita bisa ambil. Jadi persiapan sangat dilakukan. Kesempatannya ada, persiapannya dilakukan, tapi kita males mengambilnya, kita nggak action, maka percuma juga. Jadi faktor lain adalah tindakan. Kita harus bertindak untuk benar-benar mengambil peluang itu. Beruntung sama dengan kesempatan ditambah persiapan ditambah tindakan. Buku yang keren dari Adam Khoo, Winning the Game of Life. Dan terakhir, buku yang saya rekomendasikan adalah buku terkait personal finance. Rich Dad, Poor Dad, karya Robert Kiyosaki. Saya yakin rekan-rekan mungkin sudah punya buku ini di rumah ya. Buku ini buku yang sangat luar biasa dan salah satu buku yang mengubah hidup saya juga dalam hal personal finance. Karena buku ini salah satu inti ajarannya yang mengajarkan dua hal penting. Yang pertama ada namanya aset, yang kedua ada namanya liabilitas. Aset dan liabilitas. Aset adalah segala sesuatu ya yang mendatangkan uang ke dalam saku Anda, mendatangkan uang ke dalam dompet Anda, kantong Anda. Sedangkan liabilitas adalah segala sesuatu yang menarik uang itu keluar dari sana. Singkatnya, aset memberi Anda makan, liabilitas memakan Anda. Ya, dikatakan bahwa orang menengah itu membeli liabilitas yang dikira aset. Sedangkan orang yang sangat kaya memahami bahwa mereka harus terus membangun aset. Ya, buku yang sangat keren, Rich Dad, Poor Dad. 7 buku yang harus dibaca oleh orang-orang yang mau sukses. Ya, masih banyak sekali buku-buku yang lain yang bisa saya rekomendasikan. Tapi kalau Anda bertanya kepada saya harus mulai dari mana? Maka rekomendasi saya adalah mulai dengan ke-7 buku ini. Ya, selamat membaca, pasti bermanfaat. Dari saya, salam dahsyat luar biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa tekan like dan komen di bawah. Dan supaya Anda terus mendapatkan motivasi, inspirasi, dan tips seputar pengembangan diri, pastikan Anda subscribe di channel ini dan tekan tombol lonceng. Terima kasih, salam dahsyat luar biasa.